Baik, selamat datang pada tutorial kali ini yang akan membuat performance map dari sebuah propeller kapal dengan metode simulasi untuk mengetahui perkiraan kinerja propeller tersebut pada berbagai kondisi operasinya. Nah, pembuatan performance map ini tentu juga dapat dilakukan menggunakan eksperimen, tapi akan lebih murah, menghemat waktu, dan tidak memerlukan propeller fisik apabila menggunakan simulasi. Nah, software yang akan dipakai untuk simulasi kali ini adalah ANSYS Student Version untuk simulasi CFD-nya, dan juga Microsoft Excel untuk mengolah data dan pembentukan performance map-nya. Jadi secara garis besar itu, pembentukan performance map kali ini akan memiliki langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemodelan geometri domain komputasional. Yang kedua adalah pembuatan mesh untuk domain komputasional tersebut. Ketiga adalah pengaturan kondisi operasi untuk propeller. Yang keempat adalah menjalankan simulasi. Kelima itu pengambilan data hasil simulasi yang telah dijalankan. Dan terakhir itu yang keenam itu adalah pengolahan data yang meliputi perhitungan beberapa variabel non-dimensional dan juga pembentukan performance map-nya. Oke, jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, jadi untuk mulai run dahulu ANSYS Workbench untuk mulai proyek baru. Sekarang akan dimulai langkah pertama tadi, yaitu pemodelan geometri domain komputasional. Jadi pertama itu drag and drop geometri pada skematik ANSYS Workbench. Klik kanan, lalu pilih import geometri dan pilihlah file CAD propeller dengan extension yang compatible pada ANSYS. Di sini saya menggunakan Parasolid. Setelah itu klik kanan lagi dan edit menggunakan Space Claim. Baik, jadi Space Claim sudah terbuka. Tapi orientasi propellernya saya ingin atur terlebih dahulu agar sesuai dengan tata acuan koordinat sebuah kapal. Itu dilakukan dengan menggunakan move, diselect propellernya, terus klik move, dan dirotasi aja sebesar 90 derajat. Nah, oke. Dan langkah selanjutnya itu adalah membuat domain komputasional yang terbagi atas domain statik dan domain berputar. Baik, sekarang akan dibuat domain berputar yang secukupnya melingkupi propeller. Juga domain ini itu akan berbentuk silinder. Jadi pertama itu pilih design, sketch. Nah, lalu kita akan pertama membuat garis bantu. Membantu kita pembuatan dimensi nantinya. Dan setelah itu buatlah sebuah persegi panjang pada salah satu sisi propeller. Dan kita akan sesuaikan dimensinya. Baik, setelah itu sketsa akan dibuat menjadi sebuah solid dengan fitur pull dan revolve. Lalu pilih sumbu putar dan permukaan yang akan di revolve. Dan jangan lupa pilih opsi no merge karena saat ini kita tidak ingin untuk kedua solid menyatu. Lalu klik kanan dan full pull. Nah, baik. Kalau sudah, akan dilanjut dengan pembentukan domain statik dengan cara yang sama. Jadi sekali lagi sketsa dan dibuat persegi panjang. Ukuran domain statik ini akan dibuat secukupnya untuk merepresentasikan badan air yang melingkupi propeller saja. Nah, lalu kita atur dimensinya lagi.
dan kita akan revolve. No merge dan full pull. Baik, setelah membentuk kedua domain tersebut, maka sekarang akan terdapat 3 buah solid yang saling menimpa satu sama lainnya. Ini bisa diberi nama terlebih dahulu. Yang ini tuh domain statik. Ini domain berputar. Dan yang ini tuh propeller. Nah, jadi untuk simulasi CFD akan diterapkan volume fluida inverse, yang berarti propeller itu akan dijadikan sebagai ruang hampa dan geometri hanya akan terdiri atas fluida. Juga perlu dipastikan tidak ada geometri yang saling menimpa satu sama lain, dan hal tersebut itu kita akan lakukan dengan fitur combine. Jadi pertama itu akan diatur geometri domain statik dan domain berputar yang saling menimpa. Jadi pertama pastikan nih keep cutter. Target objek itu domain statik, dengan cutter itu domain berputar. Jadi pilih keep cutter tuh karena domain berputarnya akan kita pakai lagi nantinya, dan dibuang domain ini. Dan selanjutnya itu akan dibuat ruang hampa berbentuk propeller. Lalu pertama itu target objeknya itu domain berputar. Dan pastikan tuh keep cutter itu tidak dicentang karena solid propeller ini tidak akan kita pakai lagi. Dengan cutter objek itu propeller. Dan hilangkan solid propeller ini. Nah, maka akhirnya itu akan kita dapat sebuah geometri seperti ini. Jadi domain berputar memiliki hampa berbentuk ruang hampa berbentuk propeller, dan juga domain statik itu memiliki ruang hampa berbentuk domain berputar. Baik, setelah ini akan dilakukan penamaan permukaan yang dilakukan menggunakan opsi groups. Nanti itu aliran akan mengalir dari arah sini, sehingga permukaan itu akan dinamakan inlet. Dan permukaan seberang itu dinamakan outlet. Selubung dari domain statik ini itu dinamakan shroud. Selain itu, bagian permukaan ruang hampa propeller itu juga akan dinamakan. Jadi pertama bisa hide ini dulu, terus hide bagian ini, nah jadi yang untuk propeller ini akan dibagi dua. Yang bagian tengah itu bagian ini, akan kita namakan sebagai hub. Hub ini juga akan di hide, dan untuk sisa dari propeller itu dinamakan sebagai blade. Baik, ini bisa show all saja. Dan terakhir, sebelum menyelesaikan, ini curve itu bisa delete. Itu curve tadi garis pembantu. Dan pada propeller ini kita akan lakukan share topology. Ini klik yang share. Baik, dengan itu pembuatan geometri sudah selesai. Jadi ini di save project saja. Habis itu bisa ditutup space claim-nya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan proses meshing.
Kali ini kita akan menggunakan ANSYS Fluent dengan fluid meshing. Jadi drag and drop itu dan connect geometri yang sebelumnya telah dibuat ke mesh dan edit. Atur jumlah core sesuai yang diinginkan. Kita pakai 4 saja biar cepat dan start. Baik, sudah terbuka. Jadi Fluent Meshing ini sudah teroptimasi untuk analisis CFD, sehingga hanya perlu mengikuti workflow yang tersedia. Dimulai dari import geometri. Import aja geometrinya. Lagi loading. Nah, oke. Jadi pada simulasi ini kan kita akan mementingkan data yang terkait dengan propeller, sehingga meshing yang dekat dengan permukaan propeller itu akan dibuat lebih halus untuk menghasilkan kualitas hasil yang lebih baik. Sehingga pada local sizing ini pilih yes, dan dapat terlihat face size-nya ini kita akan melakukan face size sebesar 0,04 meter saja. Untuk lokasinya itu berupa propeller yang berarti hub, dan dengan klik kanan beserta blade. Tekan Ctrl untuk memilih lebih dari satu pilihan. Dan add local sizing. Setelah itu kita akan generate surface mesh ini. Kita akan pilih curvature saja. Settingannya ini akan kita buat 0,1 sampai maksimum size nya 0,6 meter. Itu generate surface mesh. Nah, jadi meshing ini kan dapat terlihat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu meshing surface dan juga meshing volume. Ukuran yang diatur pada surface meshing itu nanti akan mempengaruhi volume mesh. Jadi perlu diperkirakan kualitas mesh yang diinginkan dan mulai diatur dari surface mesh ini. Baik, di surface mesh sudah selesai. Ini bisa dilihat bahwa ukuran surface mesh yang lebih dekat dengan propeller, pada propeller ini itu lebih kecil dibandingkan surface mesh daerah-daerah lainnya. Baik, akan kita lanjut dengan describe geometry. Jadi untuk geometry trapnya kita pilih consist of only fluid regions with no voids, sesuai dengan geometri yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pada fluid boundary types ini pilih yes untuk mengubahnya menjadi internal. Ini yang mengartikan bahwa daerah yang kontak antara domain statik dan domain berputar itu akan nanti itu dikira seolah kontinu, sebagai permukaan air yang kontinu, badan air yang kontinu. Dan untuk share topologi pilih yes saja dan describe geometry. Ini pada apply share topology langsung apply saja. Baik, jadi untuk sekarang mengatur kondisi batas boundary. Jadi pada propeller ini akan diimplementasikan sebagai wall untuk blade dan hubnya. Wall untuk inlet itu akan kita setting sebagai kecepatan. Jadi velocity inlet, dan outlet itu sebagai pressure outlet untuk merepresentasikan sebuah permukaan yang jauh dari efek propeller. Terus untuk shroud static ini sementara diberi sebagai pressure inlet dahulu saja,
Dan sebenarnya ini kondisi batas ini masih dapat diganti atau diperjelas pada tahap pengaturan kondisi nantinya. Jadi update boundaries. Setelah itu kita akan update region. Jadi pada region domain berputar dan domain strategi kita akan setting sebagai fluida karena kita akan setting nanti sebagai air yang merupakan fluida. Dan pada bleed ini kita akan setting sebagai dead region aja karena yang merepresentasikan ruang hampa. Terus di update region. Dan untuk boundary layer dengan pengaturan seperti ini itu akan menerapkan lapisan mesh dari kondisi batas wall yang dalam kasus ini tuh merupakan propeller tadi, sehingga langsung diterapkan saja dengan settingan default ini tidak apa-apa. Dan terakhir untuk mesh volume ini akan menggunakan polyhex core dengan settingan defaultnya dan generate volume mesh. Jadi pada kasus itu dipakai polyhex core karena menghasilkan jumlah mesh yang relatif sedikit atau jumlah elemen yang relatif sedikit dan memberikan kualitas hasil yang cukup bagus. Apabila pembuatan volume mesh selesai, bisa dicek dahulu kualitas meshnya. Jadi polyhex core itu akan membuat elemen polyhedral pada permukaan-permukaan gitu, dan juga dengan filler elemen hexahedral. Nah, terus pada wall ini dapat terlihat lapisan mesh dari settingan boundary layer tadi. Nah, terus satu lagi yang dapat dilihat itu adalah jumlah elemen yang terbentuk. Di sini kita dapatkan 315 ribuan elemen yang masih dapat di-run nantinya karena student version ini memiliki batasan jumlah elemen maksimum itu 512.000 elemen. Oke, jadi kualitas mesh ini udah oke dan bisa lanjut dengan proses pengaturan kondisi yang dimulai dengan mencet ini switch to solution. Ini yes. Sekarang akan diatur kondisi untuk simulasi. Nah, hal ini juga kurang lebih dapat menggunakan workflow yang telah tersedia. Nah, untuk solver itu akan dipakai tipe pressure based, velocity formulation itu yang absolute, dan kondisi ini akan ditinjau pada saat kondisi operasi lunak, jadi untuk time itu steady. Gravity pada kasus ini tuh kurang berpengaruh, tapi dapat diterapkan apabila mau. Tetapi dalam kasus ini tidak akan dipakai. Selanjutnya merupakan model yang akan dipakai untuk aliran, yaitu viscous SST K omega dengan pengaturan defaultnya saja. Lalu tinggal oke aja. Dan selanjutnya itu adalah mendefinisikan material. Jadi pada bagian fluid ini terlihat tuh belum ada air cairan, sehingga perlu didefinisi dahulu dengan klik 2 kali material, lalu create or edit, dan cari di fluid database air yang cairan. Nah, ini habis itu tinggal di copy saja. Nah, close. Nah, jadi material air yang merupakan cairan itu sudah terdefinisi. Nah, setelah material terdefinisikan, akan dilakukan assign material untuk domain komputasional. Itu dilakukan dengan cellular conditions. Nah, pertama domain static. Ini ganti dulu material dari water liquid yang telah terdefinisi, dan domain ini tidak bergerak sehingga tidak perlu frame motion, jadi langsung apply. Oke, selanjutnya untuk domain berputar sama assign material di water liquid, dan karena domain ini akan merepresentasikan badan air yang berputar karena propeller,
akan diberikan gerakan ini dengan mencentang frame motion. Nah, jadi pastiin dahulu ya orientasi propellernya, dan dia itu akan berputar kemana. Dapat diatur dari display. Nah, dapat terlihat tuh propeller itu akan perlu berputar dalam sumbu X searah jarum jam apabila dilihat dari sisi ini, searah jarum jam pada sumbu X. Sehingga ini water liquid lagi tadi, frame motion, axis origin. Nah, ini kita hanya perlu rotational velocity. Jadi karena ini sudah tetap di titik origin berdasarkan geometri, jadi ini sudah biarkan 0 aja. Dan untuk rotasi X nya itu tadi pada sumbu X, jadi X1 dan Z nya 0, sumbu X dan searah jarum jam. Nah, speednya ini kan dalam meter per second. Jika ingin mengganti satuannya bisa balik ke general, terus di units angular velocity ke rev per minute atau RPM. Nah, bisa terlihat terganti, dan untuk contoh ini kita akan setnya 100 dahulu, 100 RPM. Apply. Baik, selanjutnya adalah boundary condition. Jadi dimulai dari DC inlet yang merupakan inlet kecepatan. Untuk contoh ini 1 meter per second saja. Apply. Selanjutnya outlet. Nah, gauge pressure ini kita buat 0 ya. Tapi sebenarnya itu kan di tekanan di outlet itu bukan 0, tapi ini 1 atm. Soalnya di operating pressure itu 1 atm. Oke. Selanjutnya adalah ini boundary condition untuk shroud-nya. Nah, jadi kan shroud ini akan dianggap sebagai permukaan yang sudah jauh dari pengaruh propeller, sehingga akan diterapkan kondisi slip. Nah, itu cara itu dengan mengaturnya sebagai wall terlebih dahulu. Lalu ini specified shear, dan biarkan saja shear stress-nya ini komponennya 0 semua, terus apply. Oke, jadi boundary yang terakhir itu adalah kondisi boundary wall propeller ini, wall yang untuk propeller. Jadi ini blade domain ini semua. Nah, jadi kan konfigurasinya kita harus buat sama, yaitu memiliki gerakan putaran yang sama dengan tadi cell zone condition si domain berputar. Makanya ini akan didefinisikan sebagai moving wall. Dengan ini relative to adjacent cell zone ini kan artinya si domain berputar ya. Jadi relative to adjacent cell zone kita buat 0, dan artinya itu dia itu berputar 100 rpm juga pada ini rotationalnya harus diganti sesuai dengan yang si domain berputar. Ini lakukan buat semuanya. Terus kalau mau ngecek bagian mana saja yang merupakan propeller, itu bisa dari display ini bisa dilihat mana saja komponen-komponennya yang membentuk propeller. Oke, jadi dengan itu settingan boundary condition selesai. Dan kalau sudah menyetel boundary conditionnya, akan dilanjut dengan mengatur metode untuk solusi. Ini kita pakai default saja, ya. Dan ini yang high order term relaxation ini dicentang. Oke, setelah itu lanjut ke control. Ini juga pakai default rate, tidak apa-apa.
Nah, jadi untuk selanjutnya itu report definition. Jadi pada report definition ini kita inginkan untuk menampilkan dua hal, yaitu gaya dan torsi yang dihasilkan oleh propeller. Nah, jadi pertama untuk mendefinisikan gaya itu klik kanan, new, force report, force. Terus ini namanya itu bisa diganti, kan force ini kan artinya thrust yang dihasilkan oleh propeller. Itu kita pilih keseluruhan propeller. Dan untuk force vector ini kan bisa lihat dari sini, thrust itu kan ke arah sumbu X positif ya. Kalau dilihat dari perspektif kapal, kita inginkan ke sana gitu, ke arah sumbu X positif si thrustnya, gayanya itu. Jadi ini sudah benar. Untuk ini kita akan create report file, report plot, dan pintu konsol. Itu di oke. Nah, selanjutnya itu moment. Jadi new lagi, force report, dan moment. Jadi namanya sekali lagi bisa diganti, tapi sekarang ini torque. Terus report output ini pilihnya moment karena mau satuannya dalam Newton meter. Juga sekali lagi pilih keseluruhan propeller. Dan ini karena si moment ini kan yang terekam itu ntar gaya reaksi ya, momen reaksi yang bekerja pada propeller, sehingga jika ingin nilainya positif kita perlu beri -1 dan ini 0, juga report semuanya. Terus oke. Baik, jadi sebelum menjalankan simulasi itu perlu diinisialisasi terlebih dahulu. Nah, jadi kita pakai standard initialization, compute from inlet. Ini bisa dicek dahulu inlet velocity sudah benar atau belum, dan initialize. Ini oke aja. Oke, sudah di initialize. Lalu lanjut ke untuk run calculation-nya. Nah, pada kali ini itu hanya perlu mengatur ini jumlah iterasi yang diinginkan beserta setiap berapa kali iterasi sekali data itu di report. Jadi sebentar ini coba 300 iterasi terlebih dahulu dengan report data itu untuk setiap kali iterasinya. Lalu kita calculate. Tunggu sebentar sebelum memulai ya. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa simulasi telah dimulai, dan sekarang menunggu dulu sampai ini selesai simulasi. Oke, jadi apabila kalkulasi sudah selesai dan kedua grafik sudah lumayan konvergen, bisa cek di sini. Udah lumayan konvergen lah, jadi bisa dilanjut. Tapi apabila belum konvergen, ini bisa langsung calculate lagi untuk menambah jumlah iterasi yang diinginkan gitu. Oke, jadi akan dilihat nilai thrust dan moment itu dilihat dari ini, balik ke report definition, klik 2 kali pada thrust dan compute. Sama untuk torsinya, klik 2 kali dan compute. Nah, ntar nilai ini nilai yang tertera di sini akan di copy pada Excel untuk pengolahan data. Jadi habis dapat nilai thrust dan torque-nya ini, ANSYS flow-nya bisa di close dahulu untuk balik ke workbench. Nah, jadi pada metode kali ini itu kan satu kali ngeran tadi akan menghasilkan satu set data point untuk pembuatan performance map. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada tahap pengolahan data. Nah, juga kualitas performance map-nya ini yang dihasilkan nanti akan setara dengan bertambahnya jumlah data point, sehingga baik untuk memperbanyak data point
dengan melakukan banyak pula simulasi dengan memvariasikan kondisi-kondisinya. Nah, variasi kondisi yang dimaksud pada contoh kali ini itu adalah variasi kecepatan inlet dan putaran propeller ya. Nah, cara menambah kondisi simulasi tersebut biar cepat adalah dengan klik kanan pada ANSYS Fluent-nya dan pilih duplicate. Ini yes saja. Nah, terus nanti akan muncul satu workflow ANSYS Fluent lagi di bawahnya. Dan biar nggak bingung ini bisa diberi nama terlebih dahulu. Ini kan tadi 1 meter per second pada 100 rpm. Dan untuk yang kali ini akan misalnya 2 meter per second. Tapi RPM-nya sama RPM gitu. Nah, ntar tinggal sama, tinggal klik kanan terus edit. Coba. Baik, nah kalau sudah tadi untuk memvariasikan kecepatan atau mengganti kecepatan itu dapat kembali lagi ke boundary condition, tinggal mengubah kecepatan inlet, jadi tadi itu 2 meter per second, terus apply. Dan apabila mau mengganti putaran propeller, hanya perlu balik lagi ke sail zone condition, domain berputar, dan nanti tinggal edit ini rotational velocity-nya. Tapi karena tadi contoh tetap sama 100 rpm, ini tidak akan diganti. Oke, dan karena ini merupakan simulasi yang berbeda, jadi jangan lupa inisialisasi lagi yang complete from inlet, dan run seperti biasa. Terus nanti pada akhirnya di-compute lagi nih nilai thrust dan torque-nya. Terus ini dilakukan terus-menerus sampai nanti diputuskan sudah cukup datanya gitu. Nah, oke. Tadi apabila data sudah diperoleh, maka data itu selanjutnya akan diolah. Nah, untuk itu kita akan mengolahnya menggunakan Excel. Jadi silakan buka Excel dulu. Jadi untuk pembuatan performance map kali ini itu akan memakai variabel non-dimensional agar data yang diperoleh itu lebih umum dan lebih independen terhadap variabel-variabel lainnya. Baik, jadi variabel non-dimensional yang dimaksud tadi itu ini adalah advance ratio, koefisien thrust, koefisien torque, dan juga efisiensi. Nah, dan definisi variabel lainnya itu beserta satuannya dapat dilihat di bawah ini nih. V itu kecepatan inlet dalam meter per second, N itu putaran propeller dalam RPS atau putaran per detik, Rho itu massa jenis fluida yang dalam kasus ini air dalam kilogram per meter kubik, dan juga D itu diameter propeller dalam meter. Nah, jadi advance ratio itu kecepatan inlet dibagi dengan putaran propeller dikalikan diameter propeller. Nah, koefisien thrust itu merupakan thrust dibagi Rho putaran propeller kuadrat dikalikan dengan diameter propeller pangkat 4. Koefisien torque itu torque dibagi dengan Rho dikalikan dengan putaran propeller kuadrat dikalikan dengan diameter propeller pangkat 5. Dan efisiensi itu eta itu advance ratio dibagi 2pi dikalikan koefisien thrust dibagi koefisien torque. Oke, baik, untuk mulai pengolahan data, kita dapat mulai dengan menulis variabel yang sudah diketahui saat pengaturan kondisi operasi dan juga dari geometri. Itu dimulai dari keempat ini aja. Kecepatan inlet, putaran propeller, massa jenis fluida, dan juga diameter propeller ya. Ini untuk kecepatan propeller kita pakai contoh yang 1 meter per second dengan putaran propeller 100 rpm. Dan untuk mengubahnya ke dalam RPS, tinggal ambil yang RPM dibagi dengan 60. Terus massa jenis fluida kita pakai punya database Fluent untuk air dalam bentuk cairan itu 998,2 kg per meter kubik, dan diameter yang saya pakai itu diameter propeller itu 5,4 meter.
Selanjutnya itu akan ditulis nilai thrust dan torque yang dapat dari hasil simulasi. Bisa dibuka fluidnya terlebih dahulu, tertinggal ini copy paste nilai thrust dan torque-nya. Dan terakhir kita akan mendefinisikan keempat variabel non-dimensional tadi. Yang pertama adalah advance ratio, yaitu kecepatan inlet dibagi dengan putaran propeller dalam RPS dikali diameter propeller. Nah, untuk koefisien thrust itu thrust dibagi dengan rho dikali RPS kuadrat dikali diameter propeller pangkat 4. Dan juga untuk koefisien torque itu torque dibagi dengan rho dikali RPS kuadrat dikali dengan diameter propeller pangkat 5. Nah, terakhir efisiensi itu dikali J, advance ratio dikali koefisien thrust dibagi dengan 2pi dikali koefisien torque. Jadi seperti yang sebelumnya disebutkan, jadi sekali simulasi itu hanya akan menghasilkan satu set data point yang merupakan ini advance ratio, koefisien thrust, koefisien torque, dan juga efisiensi. Jadi perlu dilakukan banyak simulasi yang bervariasi seperti ini, misalnya pada kecepatan yang sama tapi RPM-nya divariasi, habis itu lanjut menjadi misal 3 meter per second dengan variasi RPM yang sama. Ntar akan dapatkan banyak data. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan kumpulan data yang telah saya peroleh dan olah. Di sini saja. Nah, pada data yang kumpulan data yang telah saya olah ini, masa jenis sudah saya langsung masukkan pada rumus KT dan KQ ini, jadi tidak saya buat kolom baru. Dan juga dapat salah satu kolom lagi yang menentukan bahwa data ini apakah propeller itu benar-benar bertindak sebagai propeller atau turbin. Dan tentu terdapat anomali bahwa propeller bersifat seperti turbin ini, yang berarti propeller itu digerakkan oleh aliran dengan nilai thrust dan atau torque yang negatif. Nah, fenomena ini tidak diperkenankan dan tidak akan dipakai untuk pembuatan performance map nantinya. Jadi langkah terakhir adalah membuat sebuah grafik dengan J sebagai sumbu X nya, dan koefisien thrust, koefisien torque, dan efisiensi ini sebagai sumbu Y nya. Ini bisa diatur dulu aja biar lebih rapi. Dan selanjutnya kita akan buat grafiknya. Ini buat grafik. Akan kita tambahkan data namanya KQ. Sini C sebagai sumbu X dan Y nya koefisien torque. Satu lagi yaitu efisiensi, dengan X value itu J, dan untuk Y nya itu efisiensi. Oke, coba di rename aja jadi koefisien thrust, dan setelah itu tinggal dibuat trend line saja biar lebih polanya 0,6 salah.
line. Dan add trend line. Nominal pangkat 6. Oke, jadi grafik yang telah kita peroleh ini dengan yang biru ini tadi grafik KT, yang ini masih KQ yang jingga, dan yang abu-abu ini efisiensi. Nah, yang 3 kurva ini membentuk sebuah performance map dari propeller kapal yang dianalisis tadi. Grafik ini dapat diperbagus sesuai kebutuhan nantinya, dan ini pada grafik ini terlihat bahwa koefisien thrust dan koefisien torque ini sudah cenderung menurun dengan bertambahnya J, serta kecenderungan efisiensi yang naik, memuncak, dan lalu turun lagi. Jadi grafik yang kita peroleh ini udah sesuai lah dapat dibilang. Dan untuk kasus nilai efisiensi ini, dia kan memuncak pada kisaran 44-45% ya, yang tergolong kecil lah bisa dibilang. Dan salah satu alasannya itu merupakan geometri propellernya yang memang belum teroptimasi tadi. Oke, jadi sampai sini saja untuk tutorial pembuatan performance map propeller kapal ini. Dan perlu dicatat bahwa masih banyak terdapat implementasi ya, simplifikasi atau keterbatasan pada simulasi yang dilakukan kali ini. Jadi untuk meningkatkan kualitas data ke depannya, itu dapat dipakai seperti ya geometri propeller yang lebih teroptimasi, terus memperhalus mesh lah bisa, ataupun mengatur kondisi operasi yang lebih representatif lingkungan kerja asli propellernya. Baik, semoga video tutorial ini telah membantu dalam pemahaman dasar pembuatan performance map dari sebuah propeller kapal, dan terima kasih.